Meskipun pemerintah sing dibayar, kowe iki ora dibayar, ning mesti sregep kowe to. Betul enggak? Betul. Ya jangan terus njaluk bayar su. Aja terus ngono kuwi. Nah, pada awal saya menjadi komandan SAR DIY, bukan Sarkem. Beliau menyampaikan kepada saya, intinya pemerintah daerah menyampaikan kepada saya bahwa SAR DIY dan relawan daerah istimewa Yogyakarta tugasnya adalah membantu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di dalam penanganan kebencanaan. Apa lagi? Apa? Makanya Mas Biworo punya TRC, Basarnas punya, ada 30 anggotane, Mas Biworo punya tim reaksi cepat 30 jumlahe ning anggota SAR DIY kabeh anak buah Mama sih. Nah, perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa kita ini semuanya atas dasar tugas itu tadi adalah menjadi pasukannya BPBD DIY dan BPBD seluruh DIY, baik Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Kota dan Kulon Progo. Nah, ini ada Mas Agus. Mas Agus ini ya kita doakan besok menjadi kepala BPPTKG. Nah, kepala BPPTKG engko terus ojo nganti dadi komandan SAR DIY. Iki rekoso ning nek arep dadi komandan Sarkem ora apa-apa nek wani. Lah ning ki apa to kuwi? Sing iso mamase. Ya merangkap-rangkap kae. Merangkap ngene lho. Guyu. Nah, tadi Mas Agus bilang, ini Mas Agus, teman-teman ini mungkin juga harus disederhanakan begini. Luar biasa apa yang disampaikan Mas Agus, aja-ajane wis sederhana. Ning karena ini ya anggota iki ya SAR DIY termasuk komandan iki rada pekok. Jadi freatik ki apa ayo? Panganan apa? Freatik itu gampang artinya. Freatik itu adalah kula nuwun. Ngono wae sederhana. Nah, tadi Mas Danang tadi perintahkan ke saya untuk ngomong soal ini. Emang cangkemmu? Cangkemku sangar ngomong, cangkemmu dhewe sak karepku. Yang penting kita malam hari ini bergembira dan kumpul bersama. Yes. Perkara engko ning kene kowe wis kademen mulih ngeloni bojone sakarmu. Angger ora mampir. Ya, angger ora mampir. Nah, teman-teman sekalian, saya sebenarnya jadi komandan SAR DIY saka tahun 2005. Kalau jadi komandan Sarkem sejak baru lahir. Saya kasih tahu kepada teman-teman, sebenarnya saya tadi sebenarnya mau sampaikan kepada teman-teman yang sering di kantor SAR DIY. Saya tahun 2018 ke kantor SAR DIY ora luweh saka ping 5. Dan tahun ini Mas Biworo, saya di kantor SAR DIY baru sekali kuwi mampir to. Mampir. Iki bondan ora cerewet wae nang kene. Bener wae, bondan iki ini bocah iki cah elek. Rupane elek, sing penting atine. Saya elek. Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman Linmas dan teman-teman SAR DIY Distrik Bantul dan beberapa relawan yang telah berhasil menemukan korban laka laut beberapa hari yang lalu. Tanpa bantuan teman-teman sekalian, BPBD Cap Kulon Progo, Cap Sleman, Cap Tiwek, Waiso, Belgedes. Ini Randedet jalo. Tapi saya belum pernah minta. Saya berharap teman-teman sekalian tetap dalam posisi seperti sekarang ini, merdeka tanpa dibiayai siapapun. Lagi aneh Mas Biworo, diunekke merdeka tanpa biaya siapapun malah hidup. Memang masyarakat paling apik dhewe sak dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia.
Nah, aku mau junekke haji ndasmu. Ndasmu, saya itu pernah umroh mergo ini mungkin pernah teman-teman dengar. Saya umroh dibujuki. Dede tuh orang haji, ya paling orang umroh wae, bilang begitu katanya. Terus akhirnya saya dibujuki begini, oh sholat neng Ka'bah ki pokoknya sejuk, sholat neng pinggir Ka'bah ki pokoknya kusuk, Ka'bah ki indah. Saya berangkat atas promosi itu, atas provokasi itu. Ternyata setelah sampai sana, aku salat pas sujud, petisku ketendang wong Arab. Buel. Asu. Masa nang pinggir Ka'bah aku arep muni asu. Apa mete ora mungkin to. Anu kusuk piye? Sejuk ndasmu 40 derajat to. Indah-indah piye Ka'bah kodak mleketer kok indah. Enggak, lebih hebat dan lebih indah Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Jadi Nabi Ibrahim kalau soal keindahan sama yang namanya Bandung Bondowoso, luwih ampuh Bandung Bondowoso. Nah, Ka'bah yang kotak meleketer itu bukan simbol keindahan kalau menurut teori seni yang dipelajari oleh Mama Se. Ya. Jadi kotak yang seperti itu adalah simbol kebersahajan dan simbol kesederhanaan. Maka saya ketika itu waktu itu pulang, mulai ra entuk apa-apa. Ya wis. Kemudian akhirnya setelah sampai di rumah, saya sampaikan, saya WA ke Cak Nun, waktu itu belum bisa WA, ke SMS. Ya setahun aku bisa WA. Mas aku wis mulai, kapan-kapan aku harus merono meneh. Loh kok tuman? Jawabannya begitu. Nah, dari situ saya kemudian membangun meditasi saya. Saya mencoba yang namanya konsentrasi. Saya mencoba hening bening eling. Wah gayane. Kemudian saya mencoba menerbangkan imajinasi saya ke Arab Saudi. Di pinggir Ka'bah, tak untal pokoknya Ka'bah sebagai simbol kesederhanaan dan simbol kebersahajan. Bareng wes tak untal, tak gawa mulai. Harapan saya setelah sampai di rumah, saya akan bisa menjadi simbol kesederhanaan dan kebersahajan bagi teman-teman sekalian. Ini hikmah sawalan apa ora aku ya ora ngerti. Ya, sawalan karepmu ora kangkemu. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya sampaikan kepada teman-teman yang hadir di sini rata-rata kabeh komandan, karena teman-teman atau kalian semuanya pasti ada anak buah di daerahnya masing-masing. Saya menyarankan kepada teman-teman sekalian, nek arep dadi anggota SAR atau relawan, syaratnya hanya satu, tidak boleh ada warga di RT kalian sing ora seneng dengan kita. Semua satu RT minimal atau RW kalau mau bagus itu harus seneng semuanya sama kita. Ojo nganti budan apa wae sengane ming mangan mie jeti bojone tanggane. Seno kae senengane ming mangan mie misuh-misuh. Rasa wae. Jangan sampai ada suara seperti itu. Kenapa? Karena ketika terjadi bencana, teman-teman ini harus menjadi pelopor. Untuk apa? Untuk penyelamatan warga di sekitar. Lah nek kelakuanmu elek, gaweane mimik cucune tanggane. Misalnya, terus nanti ada bencana, kalian menginstruksikan warga, lari ke sana, sembunyi di sini. Jawabannya, matamu, cangkemmu, kelakuanmu ora jelas kok. Pasti akan begitu. Tetapi ketika kelakuan teman-teman sehari-hari di lingkungannya itu menjadi orang baik, pasti apapun yang diinstruksikan teman-teman kepada warga pada saat bencana pasti digugul lan ditiru. Kaya Mama Se. Ya, ini syarat penting. Dulu Mas Biworo, sayang ini teman-teman dari PMI tidak datang. Dulu Mas, saya mensyaratkan kepada teman-teman ada dua. Nomor 2 tadi, yang nomor 1 itu setiap relawan dan anggota SAR DIY harus bersedia donor darah. Tetapi kemudian saya menghilangkan yang nomor 1 itu. Kenapa? Ada SAR dari Wonokerto, dilalah tonggone tekyan, tekyan, kemudian di Rumah Sakit Panti Nugroho itu kemudian butuh donor darah. SAR tekyan ini tadi datang menyediakan diri untuk mendonorkan darahnya. Direkomendasi waktu itu di PMI. Setelah itu
anak ini datang ke PMI, dan di PMI disedot getih, cetot, kemudian minta getih pundi getih kula wau. Intinya begitu. Lho bayar dhisik 350. Lah iki tekane 350. Enggak masuk logika bagi anak ini. Karena apa? Ternyata nggak bawa uang. Logika dia ketika datang ke PMI, mestinya wis donor darah, terus kemudian darahnya dikasihkan, dibawa ke yang membutuhkan. Tetapi yang terjadi waktu itu karena tidak bawa uang, anak ini pulang ke rumah sakit dan mau ambil uang, kemudian dari rumah sakit ke PMI, begitu ngasihkan uang, pulang di perjalanan, korban yang mau didonori darah telah meninggal dunia dengan tenang. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Makanya saya ngomong pada teman-teman, kalau mau donor darah, kepada teman-teman atau kolega kita sendiri saja. Setuju? Setuju. Jadi kuwi nek wis ora bayar, nek mau kepepet ngene, jaluk mamase. Ya, siap. Nek bendina njaluk ya ndasmu. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang kedua saya sampaikan begini. Saya ini jadi komandan SAR wis puluhan tahun. Sebenarnya saya sudah tidak bersedia. Rasa diganti matamu. Saya kemudian begini, ya wis rapopo. Aku ki wis kesel. Kemudian tekek bilang, kesel apa dan tanda tangan surat tugasnya di scanner kok. Oh ya Pak ya. Di scanner tenan ya. Tapi enggak masalah. Kemudian gini, loh aku ki wis kesel tenan wis. Tetapi teman-teman tetap meminta saya, sebenarnya antara mau dan tidak mau, tapi percayalah, hati saya senantiasa berada di sekitar hati teman-teman sekalian. Pokoknya nek dadi komandan ki kudu tanggung jawab atas segala macam resiko dan konsekuensi dari seluruh anggotanya, baik yang bersikap, baik yang bersifat, atau baik yang berkaitan dengan SOP maupun urusan pribadi, termasuk misalnya contoh bondan terus iki. Bondan tiba-tiba istrinya datang ke sana, aduh bondan niki sapreten anggota SAR niki nggih palakane kathah. Setelah palakane kathah niku nggih artane kathah. Lah senengane malah nganu mangan mie. Lha piye? Niki malah kedenangan konangan. Nah, konangan. Kalau bondan ini punya masalah yang salah posisinya, kita tetap harus bela. Saya pasti akan bela. Kalau bondan punya masalah dan masalah beliau itu katakanlah posisinya benar, kita bantu. Itu namanya kewajiban. Nek bondan ki wis ngencuki tanggane misalnya. Monggo salah misalnya iki. Ya tangko kok coba ya ora apa-apa. Nenggon aku karena diajar karo wargane. Nah, saya pasti akan tetap membantu dan membela bondan atau teman-teman sekalian. Pasti saya akan bantu. Itu namanya mewujudkan kesetiaan. Saya berharap teman-teman kok sing keplok ming siji. Ayo do keplok. Siapa ini? Saya berharap kepada teman-teman sekalian, semuanya harus membangun kesetiaan terhadap teman-teman, khususnya kepada komunitas relawan. SAR DIY, pasukan berani mati, takut sedih. Jangan sampai sedih. Pokoknya nek ra ndedet teko ning nggon aku, njaluk mesti rata kei. Ora tau di ACC. Dari bodan. Ini doteng Telkom ini udah seneng cangkeme. Saya menjadi malam hari ini saya begini. Iki teman-teman kok sing teko ming sithik. Karena kenapa? Inilah luar biasanya teman-teman. Banyak dan luar biasa. Biasanya ora semene. Kenapa? Karena konco-konco ki nek diundang kon pesta mangan mesti ora teko. Ana sawalan, aku wis ngerti artine sawalan. Ana kesiapsiagaan, aku wis siap siaga terus. Ya, tetapi coba ini yang saya sampaikan bahwa alat konsolidasi bagi relawan dan SAR DIY adalah bencana. Coba nek ora percaya. Iki engko ya sing ora teko ki ada sekian ini misalnya 1000 orang.
Begitu tiba-tiba awake dhewe 5 menit neh iki. Neng buriku ana mak dung. Mesti langsung do nganggo pas rugutuk. Tepuk tangan. Ora dibayar lho. Ora dibayar. Makanya teman-teman sekalian, saya secara pribadi sangat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semangat dan gagah berani teman-teman sekalian di dalam mengabdi kepada kemanusiaan, di dalam beribadah kemanusiaan. Ya, apik lho iki. Ini gak berani dan. Nah, yang kedua, saya sangat percaya kepada teman-teman sekalian bahwa teman-teman sekalian sudah memiliki kualifikasi bagaimana yang namanya menolong. Jadi ngene, ceritanya ngene. Tak jelaske saiki. Tak jelaske. Kalau misalnya kalian teman-teman dadi komandan, karena saya sudah percaya kepada kualifikasi teman-teman. Aku ki saiki dadi komandan SAR DIY. Ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Iki tenan sing tak lakoni. Dari hati saya yang paling dalam. Saya jadi komandan SAR DIY sekarang ini hanya menempatkan diri sebagai penjaga gawang. Perkara teman-teman mau menggolkan gawang lawan dengan formasi apapun, dengan strategi penyerangan apapun, saya serahkan sepenuhnya kepada kualifikasi teman-teman, kepada semangat teman-teman sekalian. Yang perlu dicatat dan perlu diyakini adalah intinya teman-teman, perhatikan baik-baik, intinya teman-teman percayalah bahwa gawang kalian tidak akan mungkin kemasukan bola, ora mungkin kegulan, karena mama sing dadi kiper. Sampai hari ini alhamdulillah Mas Biworo, Mas Joko, tidak pernah SAR DIY itu kegulan, ora tahu. Meh kegulan, ono SAR, ono wong endi kae ilang neng Merapi itu, wong Rusia apa kae. Rusia terus genjos masalah Rusia 2012. Rusia ada anggota SAR melu neng dor turu pirang-pirang dino di atas. Akhirnya malah jantungnya diring. Kita bawa ke rumah sakit Panti Nugroho. Belum begitu tahu wah ini komandannya teko. Iki piye iki? Niki kali atus yuto ndasmu. Langsung jawabane begitu, Pak. Ngene wae, saya sudah langsung ngomong sama teman-teman. Ngene wae, tenang wae. Kalau nanti kita harus berusaha, pemerintah yang harus bertanggung jawab. Betul enggak? Betul. Tapi seandainya pemerintah nanti tidak bertanggung jawab, saya Brotoseno, komandan SAR DIY, mesti bayari. Makanya ora kegulan. Tetapi alhamdulillah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, waktu itu BPD Sleman, BPD Provinsi, Dinas Sosial sangat berperan di dalam membayar ring itu tadi. Akhirnya dimurai. Nah, makanya saya mewakili teman-teman sekalian, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah dan jajarannya. Intinya adalah sebenarnya teman-teman ini sak janjane iki ora butuh bayar. Tetapi jangan kemudian ada kepala BPBD Bantul setelah ada teman-teman terlibat di dalam bencana tanah longsor apa kan? Banjir. Lah malah konferensi pers ngomong kita terima kasih, tetapi sayang pada evakuasi, pada penanganan kebencanaan kemarin ini tidak sama sekali tidak dibantu oleh relawan. Tapi oke kok ngono relawan kok malah muni ngono. Akhirnya harus diantemi. Nah, akhirnya dituntut minta maaf. Akhirnya apa? Akhirnya dia minta menulis di kedaulatan rakyat, menyatakan apa, menulis permohonan maaf. Tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Kita tidak butuh disanjung, kita tidak butuh dikoranke, ora. Nek arep dikoranke ben Mas Biworo apa Mas Joko, ora apa-apa. Karena beliau berdua ini di sini ya, itu adalah petinggi kita. Ketaatan kita terhadap informasi tentang kebencanaan, kita harus taat kepada Mas Agus. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Iki aku arep maca aku sawalan arep nganggo ayat yang mengisane ming Allahumma barik lana. Jalan. Kita kan raiso masalah. Yang penting begini, teman-teman kan udah dadi komandan iki. Sekali lagi saya sampaikan ya, dadi komandan kuwi intine
ada 3. Nomor 1 relasi. Kalau bagi teman-teman sekalian, itu relasi teman-teman komandan-komandan ini harus punya nomor HP saya. Tapi sakarmu. Lah kok ora takon karo kanca-kanca, harus punya nomor HP saya. Karena ketika terjadi apa-apa, telepon aku mesti tak tanggapi atau nomor teleponnya SARDIY. Kuwi aku ya ora ngerti. Aku jujur aku ora ngerti. Kuwi kok ana wingi ana cah ngomong, anu frekuensi untuk acara ini adalah sekian. Duplek apa-apa? Duplek ya apa aku ora mudeng. Sumpah demi Allah, aku ora mudeng. Karena itu apa? Karena kuwi ora penting karo gua aku. Yang penting informasi apapun dari teman-teman masuk ke saya, pasti akan saya sampaikan, saya laporkan ke BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke teman-teman sekalian. Yang kedua, relasi ya. Yang kedua adalah apa ya? Lali. Nyali. Jadi sak kendel-kendele anggota komandan ki kudu wani kendel dhewe. Aku karo cah semene iki mesti wani. Kowe ngantemi aku tetep wani linggo neng kene. Cegaten aku neng kono, aku metu kono. Mupengen aku ora mule. Turu kene to. Ya toh? Gampang. Jadi yang kedua nyali. Nyali itu dasarnya apa? Nyali itu dasarnya 1. Jangan sekali-kali melakukan pelanggaran hukum negara. Ya, betul? Jadi aja dumeh kowe iki nganggo kaos oranye terus senengane ora nganggo helm asu tenan. Iya Pak Polisi, dan megai tenan. Enggak bener kadang-kadang. Saya sudah perintahkan, ojo ngono kuwi, tetep harus pakai helm. Jangan begitu, kecuali nek kepepet tur ming cedak ning ngene tanggane. Ya, jangan seperti itu. Jangan sekali-kali melakukan pelanggaran hukum negara. Sampai saat ini teman-teman sekalian, aku ora tahu kok. Pernah dengar saya ini isu sebagai pemabuk? Pernah enggak? Nganti ana sing muni ora plathok. Enggak pernah saya. Enggak pernah. Yang kedua, wis tau krungu kabarku, aku ki maling. Kalau nganti ana tak bleh. Sampai hari ini usia saya 59 tahun. Sampai hari ini sing jenengane mekanisme nglonte kuwi saya tidak tahu. Bayar dhisik apa ngencuk sik aku ora ngerti. Tapi tak jamin, saya jamin. Aku wani jamin ning ngarepe ngene iki. Ora ana bola kowe. Kalau sampai teman-teman di kampungnya mendengar Brotoseno kae senengane ngeple, langsung plathok bathuke, resiko pidananya mamase. Iki ketoke cah elek ngene iki ning sajanjane atine. Lampu mencintai anak istri. Begitu melangkah keluar dari rumah, anak bojo. Makanya uripe penak sugih. Penak kuwi. Nah, yang terakhir ini ada tadi relasi nyali, yang terakhir adalah materi. Ya. Tetap materi itu tidak mesti banyak. Materi itu tidak mesti berupa uang. Tetapi perilaku baik teman-teman yang harus disajikan. Orang mesti nyuguh apem apa lapis. Sajikanlah di hadapan tamu, sajikanlah di hadapan teman-teman sekalian adalah perilaku yang baik, budi pekerti yang baik, persis kaya sing tak lakoni ning uripku. Ya, kuncinya adalah itu. Maka yang terakhir teman-teman sekalian, sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kelurahan Bukirsari yang telah berkenan meminjamkan tempat ini yang sangat baik ini. Dipromosikan teman-teman agar tempat ini semakin laris, karena tempat ini kata beliau-beliau tadi dikelola oleh warga. Gratis dan gratis neng mulia kowe ditagih ning ngono kae. Pokoknya di sini, pokoknya di tempat ini kalau teman-teman mau outbound mau apa-apa pasti digratisi sama lurah. Ya,
makan semuanya pokoknya wes pokoknya orang bayar. Lem bayar naik bar mangan. Teman-teman sekalian, pada hari raya yang sudah terlambat ini, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa saya pasti secara sengaja ataupun tidak sengaja pasti seringkali melakukan kesalahan-kesalahan, kebodohan-kebodohan, pelongo-pelongo yang secara terstruktur, sistematis dan masif. Pasti itu. Untuk itu saya yang sering pelongo-pelongo, sering melakukan kesalahan yang sistematis dan terstruktur pada hari yang fitri ini menyampaikan sedalam-dalamnya selamat hari raya lebaran, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ini tak sampaikan secara masif juga. Ya, oke ya teman-teman sekalian. Pada malam hari ini nanti teman-teman boleh tidur di sini. Ora apa-apa. Ini ora apa-apa. Gratis ya. Gratis ora apa-apa. Perkara izin iki mung ketok jam 12. Saya mewakili teman-teman sekalian memohon kepada Pak Kapolsek, ini nanti teman-teman mau ada yang tidur di sini. Nah, Pak Kapolsek dalam hati sudah menyampaikan, ya nggak apa-apa. Karena saya tahu isi hati Pak Kapolsek kan baik-baik. Podo karo kowe atine. Apa aku karo kowe. Baiklah teman-teman sekalian, terakhir saya sampaikan sekali lagi mohon maaf lahir batin. Saya pasti ada yang salah. Untuk itu pada kesempatan ini saya tutup dengan billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.